Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Izin, saya Muhammad Andri Lubis, mahasiswa pendidikan matematika. Izin mempresentasikan materi yang ditugaskan kemarin terkait mata kuliah kalkulus integral. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen, Bu Vivi, telah membimbing kita selama penugasan kemarin. Selanjutnya masuk ke materi presentasi saya kali ini, yaitu benda pejal lain. Nah, kalau kemarin itu sudah membahas tentang metode cincin, metode cakram. Nah, di materi saya itu lebih berfokus pada metode lempengan. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke materi metode lempengan. Tapi sebelum masuk ke materi tersebut, izinkan saya menyampaikan sebuah motivasi yang berkaitan dengan materi tersebut atau materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Baik, yaitu ini untuk motivasinya, yaitu proses boleh berbeda, tetapi semua pasti dimulai dari potongan kecil atau langkah kecil, di mana baik penempangnya itu lingkaran, bujur sangka, segitiga, atau yang lainnya, semua hanya bagian kecil, tapi saat dijumlahkan dengan integral, ia akan menghasilkan volume besar. Intinya apa? Intinya itu tiap usaha kecil, langkah kecil, jika kita melakukannya dengan konsisten, akan membentuk pencapaian yang luar biasa di esok hari. Setelah itu, lanjut ke surat yang berkaitan dengan metode lempengan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsa illa wusaha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Oke, baik, setelah motivasi dan juga surat yang berkaitan, kita masuk ke materi yang bersangkutan. Sebelum kita masuk ke materi metode lempengan, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi volume benda pejal atau asal usul rumus volume benda pejal tersebut. Di mana di sini itu volume benda pejal dapat dihitung jika bentuk penampang tegak lurus dengan suatu garis terhadap sumbu X. Yang artinya itu volume benda pejal itu bisa dihitung jika penampangnya itu tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi kalau semisal nggak tegak lurus, itu berarti nggak dapat dihitung. Dimana yang rumus awalnya itu delta VI sama dengan AXI kali delta XI, dimana XI itu adalah titik sampel. Setelah itu, pi dari benda pejal dapat diaproksimasikan dengan jumlah Riemann atau integral Riemann, sehingga menjadi rumus pi sama dengan sigma n i sama dengan 1 a x bar i kali delta xi. Ketika norma partisi delta sama dengan 0, memperoleh sumbu integral tentu, sehingga integral ini didefinisikan menjadi volume benda pejal, yang artinya itu rumus dari benda pejal itu sudah didapat, yaitu pi sama dengan integral a, b ax dx. Nah, rumus ini dapat dari mana? Itu didapat dari turunan dari pi yang sigma n i sama dengan 1 itu menggunakan integral Riemann. Setelah itu baru kita masuk ke metode lempengan. Nah, di metode lempengan ini lebih berfokus pada kasus menghitung volume irisan dari sebuah benda pejal. Nah, karena penampangnya itu lumayan ada beragam, jadi saya ngambil dua aja, yaitu penampang bujur sangka dan juga penampang segitiga sama sisi. Lanjut, itu kita masuk ke penampang yang pertama, yaitu penampang bujur sangka, di mana luas dari penampangnya itu adalah AX sama dengan FX kuadrat, di mana FX itu adalah sisi bujur sangka. Jadi ini mengambil dari rumus bangun data sebenarnya. Jadi apapun itu penampangnya yang terkait dengan bangun datanya, itu rumusnya terkait dengan bangun data yang disampaikan gitu. Nah, untuk gambarnya itu teman-teman bisa lihat yang sebelah kiri itu gambar yang berbentuk klasik, yang sebelah kanan itu 3D. Nah, jadi untuk bentuknya itu seperti itu nanti teman-teman, untuk yang penampang bujur sangka. Oke, selanjutnya itu masuk yang penampangnya itu segitiga sama sisi, dimana
rumus luasnya itu adalah AX sama dengan akar 3/4 fx kuadrat, dimana fx itu sama panjang sisi. Nah, jadi setiap kita mau mencari luas penampang dari setiap penampang yang diketahui itu menggunakan rumus masing-masing dari bangun datanya gitu. Untuk gambarnya itu teman-teman bisa lihat seperti yang di bawah itu ada yang di kiri itu bentuknya klasik, yang garis kurva X dan Y, yang di sebelah kanan itu bentuk 3D, jadi kelihatan tuh mana tuh yang AX nya. Lanjut teman-teman, kita masuk ke contoh soal. Karena saya tadi berfokus pada dua penampang tadi, jadi masing-masing itu saya kasih satu contoh soal saja. Untuk bujur sangka itu satu soal, untuk segitiga sama sisi itu satu soal. Nah, yang contoh soal satu ini untuk yang bujur sangka, dimana dengan soal itu sebuah benda pejal dibentuk dari daerah di kuadran pertama yang dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y, dan kurva Y sama dengan akar 4 kurang X kuadrat. Untuk X adalah 0,2. Jika penampang tegak lurus sumbu X membentuk bujur sangka, tentukan volume benda pejal tersebut. Nah, jadi setelah ada soal itu, kita memiliki tahapan-tahapan untuk menyelesaikannya atau langkah-langkahnya. Nah, masuk itu kita ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu kita mencari luas penampang. Cara mencari luas penampangnya itu dengan rumus yang bentuk penampangnya. Karena ini bujur sangka, jadi kita memakai rumus yang bujur sangka, di mana luas penampangnya itu adalah AX sama dengan fx kuadrat. Setelah itu kita masukin nilai fx-nya, di mana fx itu adalah yang nilai y tadi atau kurva y, yaitu 4 kurang x kuadrat, sehingga didapat itu akar 4 kurang x kuadrat pangkat 2. Nah, setelah itu kita jumlahkan, karena itu akar bertemu dengan pangkat 2, jadi akarnya itu hilang dan pangkatnya 2 habis, sehingga didapat itu 4 kurang x kuadrat. Setelah itu kita masuk ke langkah yang kedua. Sebenarnya ini langkah keduanya itu keseluruhan untuk mencari volume benda pejalnya, tapi agak bertahap. Jadi di langkah kedua ini kita lebih berfokus untuk memasukkan nilai AX itu ke rumus volume benda pejal, dimana yang rumus volume benda pejal itu adalah V sama dengan integral A, B AX dx. Jadi kalau kita masukin nilai dari AX menjadi V sama dengan integral 0,24 kurang X pangkat 2 dx. 0,2 dari mana? Itu dari nilai X tadi yang diketahui, dimana itu 0 nya sama dengan A, 2 nya sama dengan B. Setelah itu kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu solusi ataupun mencari nilai dari integralnya. Nah, dimana yang kita dapat dari persamanya itu bisa dengan integral 0,24 kurang x kuadrat dx. Jadi kita itu pertama-tama pisahkan dulu keduanya atau integral terpisah gitu, sehingga didapat pi sama dengan integral 0,24 dx dikurang integral 0,2 x kuadrat dx. Setelah itu kita integralkan keduanya, dimana integral dari 4 itu sama 4x, integral dari x kuadrat itu sama x pangkat 3/3. Kenapa bisa x pangkat 3/3? Karena itu menggunakan aturan pangkat atau integral aturan pangkat. Nah, setelah itu kita memasukkan nilai dari A dan B itu tadi ke persamaan yang udah didapat, yang 4x kurang x pangkat 3/3, sehingga didapat itu pi sama dengan 4 kali 2 kurang 2 pangkat 3/3 kurang 0. Sebenarnya ini ada rumusnya teman-teman, tapi mohon maaf saya lupa nulis. Yang menggunakan integral itu saya lupa, yang fb dikurang fa. Jadi karena a nya itu 0, makanya kita tulis 0 aja gitu, karena hasilnya pasti 0. Setelah itu baru kita jumlahkan, pi sama dengan 8 kurang 8/3. Habis itu kita dapat pi sama dengan 24/3 kurang 8/3. Setelah itu dapat pi sama dengan 16/3. Tuh untuk yang contoh soal pertama. Setelah itu ini slide selanjutnya itu adalah aplikasi GeoGebra-nya. Nah, dimana ini untuk yang contoh soal pertama, ini untuk gambarnya, dan juga yang di sebelah kiri itu untuk langkah-langkahnya. Teman-teman bisa buktikan sendiri di aplikasi GeoGebra kalau semisal masih kurang yakin atau ingin belajar gitu.
Nah, dimana yang langkah pertama itu kita masukin persama yang diketahui, yaitu fx sama dengan akar 4 kurang x kuadrat. Setelah itu langkah kedua kita masukin gx sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena gx itu nggak diketahui. Jadi gx ini untuk nilai yang di bawahnya ataupun pembatas yang di bawah gitu. Nah, setelah itu kita masukin a sama dengan 0, b sama dengan 2 karena tadi nilai x itu 0,2. Setelah itu kita ketik yang langkah ketiga itu integral between F, G, A, B. Nanti hasil itu 3,14 karena dia hampir berbentuk seperti lingkaran, setengah lingkaran gitu. Nah, setelah itu baru langkah terakhir itu kita masukkan nilai volume benda pejal tadi, yaitu integral 0,24 kurang x kuadrat ds. Nah, nanti akan keluar sendiri tuh hasilnya di aplikasi GeoGebra, yaitu 5,33. Teman-teman bisa nanti kenapa hasil yang kita cari itu tadi 16/3, sebetulnya hasil 16/3 itu sama dengan ini, yaitu 5,33. Jadi untuk gambarnya di aplikasi GeoGebra itu seperti ini. Nah, untuk hasil yang di manualnya itu kita pakai pecahan gitu teman-teman. Lanjut ke yang contoh soal yang kedua, yaitu yang buat segitiga sama sisi, dimana kita dapat soal itu suatu benda pejal dibentuk oleh daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi y sama dengan akar x. Untuk x sama dengan 0,4. Dengan penampang tegak lurus sumbu x membentuk segitiga sama sisi, tentukan volume benda pejal tersebut. Nah, untuk tahapannya sebenarnya sama teman-teman, cuman beda di mencari luas penampangnya aja, karena luas penampangnya ini rumusnya itu tergantung dari penampangnya apa bentuknya gitu. Jadi karena ini segitiga sama sisi, jadi untuk langkah pertama luas penampangnya itu kita menggunakan rumus AX sama dengan akar 3/4 fx kuadrat. Nilai fx nya itu sama dengan akar x seperti yang di soal, sehingga didapat akar 3/4 akar x pangkat 2. Nah, akar x pangkat 2 itu kan akarnya hilang, pangkatnya juga habis, sehingga didapat akar 3/4 x. Nah, untuk langkah kedua itu sama, kita cuma memasukkan nilai AX itu ke persamaan yang rumus volume benda pejal, sehingga didapat itu V sama dengan integral 0,4 akar 3/4 x dx tuh. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah yang ketiga, solusi. Langkah ketiga ini juga sama. Yang pertama itu kita memisahkan kedua nilai dulu, kedua bentuk itu, yang dimana jika kita pisahkan itu pi sama dengan integral 0,4 akar 3/4 dx dikali integral 0,4 x dx. Setelah itu kita mencari masing-masing integralnya, sehingga didapat itu pi sama dengan akar 3/4 kali x pangkat 2 per 2. Itu menggunakan aturan fungsi juga yang untuk x dx nya itu integral x dx. Nah, sehingga setelah itu kita memasukkan nilai dari x yang tadi yang 0,4 ke persamaan yang udah diketahui, persamaan yang udah didapat, sehingga didapat V itu sama dengan akar 3/4 kali 4 pangkat 2 per 2 kurang 0, karena menggunakan fungsi atau rumus yang FB kurang FA. Jadi mohon maaf karena saya lupa nulis, mohon maaf juga ibu, saya lupa nulis di sebelumnya itu untuk rumus FB kurang FA nya itu. Nah, setelah itu kita tinggal proses atau jumlahkan mana yang bisa jumlahkan, sehingga didapat itu pi sama dengan akar 3/4 kali 6/2. Pi sama dengan akar 3/4 kali 8. Nah, sebetulnya itu kan akar 3/4 itu bisa disebut juga akar 3 per akar 4 kan. Nah, jadi makanya didapat tuh 8 akar 3 per akar 4 itu menjadi akar 4 nya itu menjadi 2 karena akar 4 itu sama 2. Nah, jadi dapat itu pi sama dengan 8 per 2, 8 akar 3 per 2, sehingga didapat hasil totalnya itu 4 akar 3. Nah, ini untuk bentuk aplikasi GeoGebra-nya atau bentuk gambarnya di aplikasi GeoGebra. Oh iya, sebelumnya mohon maaf saya belum ngasih tahu ya. Ini kita untuk mencarinya itu menggunakan GeoGebra klasik. Jadi kalau GeoGebra biasa itu pasti nggak ini. Jadi kita utamakan yang pakai GeoGebra klasik gitu teman-teman.
Untuk tahapan juga sama, yaitu yang pertama itu kita masukin fx sama dengan AKX, yang keduanya itu gx sama dengan 0 karena nggak diketahui, yang ketiga dan empat itu masukin a, yang ketiga itu masukin a, b yang 0,4. Itu yang ketiga itu baru masukin integral between f, g, a, b. Nanti hasilnya dapat tuh ketemu. Nah, setelah itu baru kita masukin integral rumus volume benda pejal, di mana itu integral 0,4 akar 3/4 x dx. Nah, hasilnya itu 6,93. Kan tadi kita di manual itu dapatnya itu 4 akar 3. Sebetulnya itu hasil 4 akar 3 itu adalah 6,928 dan seterusnya. Karena di aplikasi GeoGebra itu dibulatkan, jadi makanya hasilnya itu 6,93. Hasilnya tetap sama. Kalau teman-teman mau membuktikan, silahkan buktikan di aplikasi GeoGebra. Selanjutnya itu kita masuk ke soal-soal latihan. Nah, di sini saya membuat 4 soal latihan. 2 untuk bujur sangkai, 2 untuk segitiga sama sisi, karena saya membahas lebih ke penampangnya yang bentuknya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mendapat soal yang penampangnya beda sama yang dibahas di sini, itu sebenarnya tergantung dari rumus luas bangun data yang digunakan gitu, atau penampang bangun datanya berbentuk apa gitu. Jadi kalau untuk langkah-langkahnya itu bakal tetap sama, cuman beda di mencari luas penampangnya. Jadi jika teman-teman ingin mencari jawaban dari soal latihan ini, silahkan, gak apa-apa. Tapi kalau semisal ada yang belum paham atau yang belum mengerti, itu bisa langsung ditanyakan gitu teman-teman. Nah, mungkin itu untuk presentasi saya terkait materi benda pecah lain, utamanya metode lempengan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan atau kurang baik atau yang salah kata juga. Terima kasih kepada teman-teman atas waktunya telah menonton ataupun melihat, dan juga untuk Ibu dosen terima kasih Bu Pipi. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.